Ya, dicek nih, coba deh dicek dulu Kak. Ada apa di sana? Alon Pak, alon, alon. Yang ini ya, bisa dijelaskan Pak, siapa saja? Ini yang Raden Ayu Serang itu Dayang, Dayang. dari Dayang Atas Angin. Bagaimana? Apa nih? Sering kesini nggak kalau kamu? Ya, ini sering cuma kadang dari Pak Lurah, maupun dari pas acara tirakatan aja di sini. Oh ya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat Pak Lurah Desa Popongan sudah mengizinkan saya dan tim saya kesini ya Pak Lurah. Mohon maaf belum bisa sowan. Saya minta bantuan sama Dek Ringgo ini. Karena ini sudah seperti adik saya ini. Jadi kesini bukan mau apa-apa, memang mau silaturahmi ya, mau eksplor di sini karena ya sudah cukup lama juga saya berkecimpung di Desa Popongan ini. Sepertinya baru sekali ini saya memang masuk ke sini itu baru sekali ini. Kalau dulu memang sempat ada di sana, sempat ada kegiatan tapi di depan. Tapi saat ini sering ke sini. Ini saya mau cerita ke teman-teman yang menyaksikan. Ini nggak tahu beliau atau bukan. Tadi kalau misalkan teman-teman melihat saya di depan tadi sempat menunduk, yaitu memang tadi kita yang pertama tadi sebenarnya kita udah kesini dan saya melakukan hal yang sama. Jadi sepertinya kedatangan kita itu memang sudah dinanti, sudah ada yang menyambut kita di depan. Ini entah ini beliau Nyai Atas Angin atau bukan, tapi sosoknya itu rambutnya itu di kayak pakai gelung gitu ya, bukan panjang gitu, enggak ya, memang panjang tapi digelung dan pakai serba putih gitu ya, serba putih. Tadi ada 3 sosok, 2 kiri kanan dan 1 hanya sekelebat di tengah. Tapi yang sempat saya tangkap itu menurut pandangan saya tadi yang sekelebat tadi yang menurut saya memiliki energi yang paling positif di sini. Makanya di sini saya ngerasain adem di sini. Nggak ada sesuatu yang mengintimidasi, itu nggak ada. Kalau jenengan sendiri Pak, pernah mimpi ataupun juga pernah bertemu sama sosok yang mungkin ada di sini Pak? Belum pernah. Pak Sarino pernah belum? Atau mungkin ada bayangan atau pernah di sini juga sempat bertemu sekelebat dan lain sebagainya? Belum. Dan waktu pembangunan ini, Ya. rehaban tempat ini, saya waktu itu juga bersamaan dengan Pak Bayan, Pak Lurah, waktu zaman dulu itu untuk sender ini Pak Bayan ya, itu saya pernah melakukan itu pekerjaan di situ bersama dengan Pak Bayan segala, tapi sampai saat sekarang juga belum pernah ditemuin sosok yang seperti Mas Tara katakan tadi begitu. Tapi tadi yang saya temui yang paling kentara itu memang yang 2 tadi. Wajahnya itu bikin hatinya kita itu kalau misalkan memandang itu anyes gitu ya, anyes, terus benar-benar ramah gitu ya, ramah dan tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Karena kita tahu yang namanya manusia kalau misalkan zaman dahulu walaupun sudah meninggal atau yang lain sebagainya, ya memang itu bukan rohnya, bukan, jelas bukan rohnya. Yang namanya manusia yang sudah meninggal, rohnya itu sudah beda alam dengan kita. Itu mungkin adalah ada beberapa
penjelasan yang mungkin kalau saya jabarkan terlalu panjang. Tapi ibarat kata ada energi positif dari beliau yang masih ada di sini, yang menaungi Desa Popongan dari segala, dalam tanda kutip, ancaman-ancaman baik dari fisik ataupun metafisika itu sangat positif menyelimuti di sini. Karena menurut pandangan saya Sungai Bogowonto itu termasuk banyak sisi negatifnya. Jadi cukup aneh kalau misalkan di sebelah sana Kali Bogowonto yang memiliki energi negatif yang cukup banyak, itu kita cuman dekat banget ya, Ringo, ini ya. Di sini adem loh di sini. Adem nggak Pak sini? Pak? Ya. Enak sini. Enak ya Pak. Enak. Gimana Ringo? Anies. Anies ya. Ngecamp di sini pasti nikmat ya. Ya. Iya. Nah, aku bilang sih di tempat ini sih apa ya? Beda dengan makam-makam lainnya yang dikatakan Kak Tara tadi. Oh ya. Misalnya ada sisi adem ayamnya tuh kerasa banget di sini. Iya. Ketika sudah masuk cungop ini lah ibaratnya. Iya. Masuk cungop ini udah kerasa Anies ya. Kalau di depan tadi memang agak Beda. karena memang mohon maaf kalau misalkan saya mau bilang itu memang di sini itu seperti punya power metafisika untuk menaungi tempat ini yang sebelah sini ya. Karena mohon maaf sebelah sana itu kalau menurut pandangan saya memang banyak sekali dalam tanda kutip dari kalangan siluman itu memang sebelah sana memang banyak. Karena Kali Bogowonto atau Sungai Bogowonto itu memang salah satu tempat yang memang sering dijadikan jalur, kalau kita nyebut seperti pasukan lampor itu memang lewat situ. Dan ya, apalagi ini malam Jumat Kliwon. Jadi memang para makhluk gaib itu memiliki daerah sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan sini memiliki trah yang notabene semasa hidupnya itu seseorang yang memang memiliki latar belakang yang bagus, itu pastinya akan memberikan dampak yang positif juga. Dan ini tempatnya sangat nyaman ya. Kalau misalkan sering ada yang tirakatan Pak Kim, Pak? Sering. Sering ya? Sering. Sering. Sering dari luar daerah itu sudah sering sini. Kalau misalkan mau tirakat ke sini, hubunginya sama jenengan. Ya bisa, ke saya juga bisa. Ya istilahnya nanti kan kita siapkan tempat untuk dibersihkan. Oh. Kalau mau tirakat sini. Tapi kalau alhamdulillah sampai saat ini setiap malam Jumat Kliwon kan saya juga masih bisa untuk membersih-bersih sini. Soalnya betul nonton nganu ya Pak, betul nonton juru kuncinya ya Pak. Ini ada juru kuncinya. Jadi yang juru kunci sini istilahnya ya, yang pemangku wilayah sini juga dulunya yang sini kan Pak Supangat selaku pemangku wilayah sini. Itu yang sering bersih-bersih sini. Mungkin Pak Sarino dulu sempat inget zaman pramuka. Kita kegiatan juga di depan sana ya Pak. Iya, betul sekali. Itu kronologinya seperti apa ya Pak? Mungkin bisa diceritakan dulu itu. Kalau menurut saya karena yang seperti di depan sana kan beda jauh dengan di sini gitu. Ya, seperti Kalau yang di sini tempat boleh saya dikatakan tadi. adem ayam ya Pak Banyak. Tapi kalau yang di depan sana kan yang namanya penjaga ada yang sifatnya tegas atau gimana gitu. Iya. Anak-anak didik kita dulu ada yang merasakan takut atau gimana itu, terus ternyata sampai ada yang kesurupan kalau nggak salah. Iya. Nah itu saya loper Pak Bayan dari tempat Pak Nasri itu boleh dikatakan beberapa anak dibawa ke sekolah, baru sampai sekolah sini ada lagi gitu. Tapi alhamdulillah ya yang namanya gitu cuma untuk pelajaran saja, karena untuk anak didik dalam kepramukaan itu yang jelas itu mental itu harus tuh Pak Bayan itu sepertinya gitu Mas Tara. Itu pas angkatan saya. Nah angkatan Mas Rindu itu. Itu Mohon maaf ini ada istilahnya kalau dari Mas Ambaran untuk pakaian yang kayak gini nggak di sini di sini ada. 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 Jadi macam-macam Pak. Luriknya itu berbeda. Ada yang lurik kayak gini, ada yang ini kan luriknya di garis ini. Ada yang seperti ini juga. Menurut saya, bentar.
ada yang di belakang kita ini, ada yang nimbrung sama kita. Jadi gini ya teman-teman, seperti yang sering saya bilang, kalau misalkan kita membicarakan mereka itu juga pasti akan datang ke sini terus mendengarkan, ikut mendengarkan, tapi nggak apa-apa. Itu kan kalau ikat kepalanya juga Kayak Pak Sarino. juga. Ada ya gitu. Model pakaiannya itu bukan kerajaan, tapi model pakaian zaman dahulu. Seperti kalau misalkan kita ke ya film-film kolosal pendekar zaman dahulu ya, maksudnya ke perkampungan yang zaman dahulu ya memang bajunya seperti ini, terus bahkan ada yang nggak pakai baju tapi pakai apa itu Rampek, jenis rampek itu juga ada. Jadi kan memang sini seperti perkampungan juga bisa dibilang, tapi bukan di sini ya, tapi memang sering ada yang ke sini, yang bahkan dari golongan jin itu juga sering ke sini. Dalam tanda kutip mereka itu memang segan sama beliau. Beliau itu memiliki peran yang sangat besar di daerah sini. Jadi memang banyak sekali yang datang sini. Tapi Pak, tadi kok sempat bertanya ada. Dulu konon cerita juga kan, dulu kan di sini kan ada di Kopongan itu yang namanya yang Mangunwilogo itu yang konon cerita itu kan teman di pos Sentono, itu kan makamnya di sini juga. Itu tadi. Jadi memahami Israel kita selanjutnya. Itu gambarannya soalnya gini, ya memang ikatnya kayak Pak Sarino tapi bukan hitam ya, coklat, lebih ke coklat kalau menurut saya. Dan itu bukan pakai seperti saya ini, tapi kan ini kan sarung celana. Itu seperti pakai kain kalau misalkan berjarik gitu ya, pakai seperti itu. Tadi saya sempat ada gambaran seperti itu. Posisinya di belakang gitu Pak? Iya. Mbok menawi kita yang buat di pakaian yang sewu dengan kasatan itu kaki bajang. Sini? Kaki bajang. Kaki bajang. Itu juga tidak diketahui dari mana asal usulnya, itu yang mana yang paling dekat. Sing niki. Senes, Kalau Oh, ya sing yang buatan sebelahnya. Yang aku kaya sering sepatu Oh, ini. Oh, alek Pak. Seperti boneka saya ya namanya. Bajang ya. Tapi ini kaki bajang. Kaki bukan berarti ini ya, teman-teman ya. Kaki. Untung nggak dia di ajak. bahasa Jawa. Kaki itu sebutan kakek ya. Pak? Kakek, Simba. Simba. Jadi ada kaki, ada nini ya. Itu. Rigo, ada cerita lain mungkin belum kita lanjut. Cerita-cerita mungkin sempat ada cerita dari mulut ke mulut mungkin yang sempat mengemuka yang berada di sekitar sini mungkin. mungkin saya nggak tahu ada wilayah masing-masing ya. Iya, Kalau di sebelah juga di luar sini kayak ada banyak yang negatifnya ya. Seperti saya dikatakan sempat kata Sinuman. Iya. Pak Tarang, Pak Marman kayaknya mungkin ada cerita di luar di atas ini ada hal aneh mungkin dari hewan atau apa, kayaknya pernah ada Pak. Kalau hewan di daerah sini, hewan-hewan yang ini enggak ada. Hewan tak kasat mata ya maksudnya. Asing maksudnya. Hewan tak kasat mata ya maksudnya. Alhamdulillah juga saya selaku istilahnya di sini setiap kali bersih-bersih ini juga alhamdulillah juga nggak pernah di istilahnya ada rasa gimana-gimana itu. Iya. Soalnya kan niatin dengan saya Pak, Iya. niat yang bagus dan pastinya itu semua atas kekuatan dan lindungan dari Tuhan juga. Dan setiap tempat itu kan memiliki energi yang berbeda-beda dan itu semua tergantung dari siapa yang pernah ada di sini. Pernah Usmut ya, pernah cerita kepada saya benda milik orang soleh saja bisa membuat takut jin
itu Usmut pernah cerita ke teman-teman juga, ke saya juga. Jadi saya pernah tanya, menurut Islam ada nggak sih benda ataupun apapun yang bisa menangkal jin? Ada mas. Apa? Itu sahabat Rasulullah, namanya siapa saya lupa, itu ngasih sendalnya saja orang kesurupan bisa sembuh. Tuh, kenapa lampunya kok jadi nggak jelas ini? Ya, ini lampunya Itulah nggak berarti Ora ketularan. nah, ini lampunya udah mulai nggak beres ini. Jadi itu dari benda-benda yang kecil, apalagi sebuah wilayah kalau misalkan itu tadi sempat dihuni ataupun ditempati oleh seseorang yang memiliki power, ataupun juga saat masa hidupnya itu seseorang yang berpengaruh di tempat itu pastinya akan memiliki aura yang positif juga. Jadi kalau misalkan kesini dengan niat baik, pastinya akan berakhir juga dengan baik juga. Mungkin ya kemarin kalau misalkan sempat ada kegiatan itu terus ada hal-hal yang di luar kehendak, itu mungkin ada pemicunya ya Pak, mungkin ya Pak. Iya. Karena kalau nggak salah dulu itu kan ya sempat ada mainan anak-anak yang ya mohon maaf agak nakal. Udah naga kurang ajar itu. nah itu saya nggak mau ngomong biar anak saya Itu kemungkinan juga kalau kaitannya hal-hal yang seperti itu kemungkinan dari yang itu tadi. itu nggak istilahnya nggak suka. Ya. Soalnya kalau Nyai Atas Angin sendiri, kalau saya lihat dari mohon maaf kalau saya salah dan lain sebagainya, karena dari perawakannya kemudian juga dari roman mukanya itu halus gitu, orangnya itu lembut, jadi Tenang. lebih tenang. Ya memang bukan bagian beliau kalau misalkan ada yang macam-macam di sini, kaki tangannya itu banyak, tinggal sudah beres saja. Di depan tadi ya memang ada seperti penjaga yang kalau misalkan kita nyebutnya kalau di keraton dulu kalau misalnya ada patung Gupolo itu, ya ya itu di depan memang ada, tapi memang bentuknya tidak seperti Gupolo, tapi memang ada seperti itu yang memang seperti menyaring, memfilter orang-orang yang mungkin masuk sini dengan maksud apa. Kalau misalkan terlihat negatif, mungkin nanti akan ada sesuatu yang bisa membuat dia agak-agak gimana gitu. Shock terapi mungkin dulu juga kejadian yang sempat menimpa anak-anak yang ada di sini. Kalau nggak salah ya saya ya terus terang aja, saya juga dulu berkecimpung juga di situ, tapi memang ada anak yang agak nakal dalam tanda kutip. Istilahnya dari anak-anak SMP itu loh Pak Bayan, itu kan tak mungkin kurang ajar atau gimana itu tadi. sifat mainan gitu kan. Terus seperti yang dari pihak sini kan seolah-olah ya ngasih pelajaran itu gimana itu kayak gitu rupanya. Ya karena apalagi masih bocah-bocah lah, Iya. kok Maklum. begitu di tempat yang Kayak nantang ya. itu kan nggak boleh ya. Nek apa nek lebih Wani seperti itu. nah gitu. Jadi dimanapun tempat kalian ya teman-teman, kalau misalkan masuk ke tempat yang notabene ya apalagi seperti ini, tetap jaga sikap ya, karena dimanapun bumi dipijak kan disitu langit dijunjung. Ya mungkin itu saja yang bisa kita eksplor malam ini, dan luar biasa malam ini benar-benar malam Jumat Kliwon yang sangat berarti bagi saya, karena bisa pertama kalinya sowan ke sini dan mendapat respon positif juga di sini. Mungkin next time kita juga akan eksplor ke tempat-tempat lain di sekitar sini, dan saya ucapkan Pak terima kasih sudah menemani saya dan tim untuk sini. Pak Sarino juga terima kasih, Ringo juga terima kasih, kameramen saya juga terima kasih meskipun lagi buh ngopo ning kono, tapi saya ucapkan terima kasih semuanya karena lancar, dan juga teman-teman semuanya di sini juga yang menyaksikan dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih, dan semoga tontonan ini bukan hanya sebagai tontonan tapi juga sebagai tuntunan. Dan buat teman-teman yang mungkin sekitar Purworejo ingin
eh, ziarah ke sini juga monggo, karena di sini bisa dibilang salah satu wisata religi kalau menurut saya. Kalian bisa menenangkan diri di sini, self healing di sini juga enak banget, tapi tetap jaga sikap dan jaga sopan santun. Berdoa bersama untuk mendoakan yang ada di sini sebelum kita tutup. Gimana Pak Sarino? Ini sayang. Ya, kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk mendoakan pepunten yang ada di sini dan ahli warisnya yang mungkin teman-teman yang ada di sini juga. Baik, kita berdoa sejenak. Monggo, berdoa, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru. Dan kita kembali lagi di episode-episode yang lainnya. Buat teman-teman yang mungkin punya rekomendasi tempat-tempat yang mungkin dalam tanda kutip agak horor, mungkin ada wisata religi, sejarah juga, kalian bisa komen di kolom komentar dan tunggu kedatangan kami mungkin di sekitar kota kalian. Akhir kata, saya Arida Skoro bersama tim yang bertugas dan Pak Sarino, Pak Marman, Pak Ringo. Mohon undur diri, ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.